Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Malik Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'a ma bainas sama' wal ard. As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika wa kullun nas yaghdu fada'iun nafsahu fa mu'tikuha au mubikuha, rawahu Muslim. Dari ayahnya Malik, yaitu sahabat Harits bin Asim al-Asy'ari, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar. Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau yang akan menuntut engkau. Setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya, ada yang memperdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih dalam pembahasan hadis Arba'in yang ke-23, sekarang dalam pembahasan masalah Al-Quran. Ya, di sini Al-Quran, Rasulullah mengatakan Al-Quran itu adalah hujah, bisa membelamu atau menuntut engkau, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi pilihannya memang dua, kata Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat itu Al-Quran kalau nggak membela kita pasti akan menuntut kita. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'an wara'a dhahri saqahu ilan nar. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di atas dadanya, di depan dadanya, ya, maka Al-Quran akan membimbing orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya maka Al-Quran akan menggiring orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau tidak mau tuntutan kita dua. Kalau enggak kita dibimbing menuju surga, diberi hujah kebaikan oleh Al-Quran. Kalau enggak, yang kedua yaitu kita akan dihinakan oleh Al-Quran nanti di hari kiamat, atau digiring ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Al-Quran. Maksudnya apa? Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dadanya, itu berarti dia selalu senang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian diterapkan Al-Quran itu dalam kehidupannya sehari-hari. Maka otomatis Al-Quran ini akan menjadi hujah kebaikan dan akan membimbing orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Al-Quran itu cuma jadi pajangan rumah, ya, ditaruh di belakang punggungnya, nggak pernah dia baca sama sekali, ya, 1 bulan kadang-kadang nggak pernah baca Al-Quran, waliyadzubillah min dzalik, ya. Jangankan dibaca, apalagi dipelajari, apalagi dijadikan pedoman hidup, tidak pernah sama sekali. Maka Al-Quran akan menuntut orang tersebut dan akan menggiring orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Pilihannya cuma dua, Pak. Kalau enggak Al-Quran menggiring kita ke dalam surga, kalau enggak menggiring kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita jarang baca Al-Quran. Al-Quran ini penting ya. Maaf, kadang-kadang orang zaman sekarang mau baca Al-Quran kadang-kadang 1 lembar aja nggak sempet. 1 lembar nggak sempet. Tapi kalau HP ini jangan ditanya, 24 jam nempel. Ketinggalan pulang, habis beli power bank, jangan sampai habis. Kalau lihat HP ini, wah Allah, oh ya Fat masih sisa 2 jam 3 jam tahan Pak. Anak kecil Anda kasih HP 5 jam tahan, mulai pagi sampai sore sampai siang ya. Tapi kalau suruh baca Al-Quran, wah muter sana muter sini, apalagi bapaknya, apalagi ibunya, waliyadzubillah mendalik. Jangan. Al-Quran ini bahasanya kata para ulama surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ya. Maaf zaman dulu maaf ya, atau sekarang pakai SMS, orang lagi jatuh cinta bahasanya Pak. Wah, kalau zaman dulu surat ini sudah dibaca 100 kali tetap senang, kadang-kadang ditaruh di dadanya apa, surat cinta ya. Dulu yang tua-tua ini yang pernah pacaran umpamanya yang pakai surat, wah kok tunjuk-tunjukkan ini pada surat itu sudah sering dibaca, bukan 1-2 kali, kadang-kadang disimpan tiap hari dibaca, kadang-kadang tiap jam dibaca. Kenapa? Sudah jatuh cinta. Doa Al-Quran itu adalah surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Makanya kalau orang sudah menyatu dengan Allah Ta'ala, aduh jangan ditanya Pak, hidupnya Quran terus. Imam Syafi'i 1 hari hatam Quran. Sayyidina Utsman bin Affan tiap hari hatam Quran. Bayangkan 30 juz tiap hari ya. Saya punya guru itu setiap 2 hari sekali hatam Pak Quran. Bayangkan, saya aja 1 juz setiap hari itu sudah syukur, alhamdulillah. Pokoknya yang penting dibaca tiap hari. Padahal Al-Quran itu Pak, kalau kita mau hatam sebulan sekali bisa. Caranya dicicil. Al-Quran itu cuma 10 lembar. Habis sholat subuh 2 lembar, habis sholat duhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat isya 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar. 1 hari 1 juz. Anggap 2 lembar itu ya Allah, paling kalau dia lancar anggap 5 menit selesai, 10 menit. Kalau nggak lancar 20 menit lah, 15 menit kalau nggak lancar ya. Coba dicicil. Kalau nggak bisa sehari hatam satu hataman 1 bulan, 2 kali, 2 bulan 1 kali hatam. Berarti setiap habis 1 sholat 1 lembar. 1 sholat subuh 1 lembar, 1 sholat duhur, setelah duhur 1 lembar, habis asar 1 lembar, maghrib 1 lembar, isya 1 lembar. 2 hari 1 juz. 2 bulan hatam Quran. Sebenarnya mudah, cuma kita yang membuat ribet, kita yang membuat susah. Makanya oleh karena itu jangan sampai kita nggak baca Quran. Luangkan waktu kita untuk baca Quran setiap harinya. Yang ditakutkan kalau Quran itu cuma dibuat pajangan, akhirnya Quran itu yang akan menuntut kita nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah min dzalik ya. Orang baca pagi koran bisa Pak ya. Kalau dulu ada koran itu, wah orang kan tiap pagi baca koran sambil minum kopi sebelum berangkat kantor itu. Berapa lama baca koran itu? Itu berapa halaman Pak? Itu kalau dibikin baca Quran, waduh lumayan itu, 1 juz 2 juz itu kalau koran dihabiskan itu. Belum yang majalah Tempo, umpamanya orang yang suka beli majalah, umpamanya yang tebal-tebal, itu habis, semua halaman habis dibaca. Coba dibuat baca Quran. Kenapa baca koran bisa, baca majalah bisa, lihat HP berjam-jam tahan, meluangkan waktu cuma sebentar aja kepada Al-Quran nggak bisa? Ini aneh orang zaman sekarang ini. Alasan nggak lancar nggak apa-apa baca, daripada nggak lancar nggak baca lagi. Masih mending nggak lancar baca. Alasannya nggak lancar, nggak baca, nggak ada masalah. Orang yang lancar bacanya dapat 1 pahala, yang nggak lancar 2 pahala kata Nabi Muhammad SAW. Tambah banyak orang yang nggak lancar Pak. Cuma yang lancar jangan pura-pura nggak lancar, supaya didobel pahalanya. Jangan. Kenapa? Kalau yang lancar ini bacaannya bisa banyak. Umpamanya kalau lancar 5 menit bisa 2 lembar. Kalau nggak lancar kan 1 lembar. Jadi didobel pahalanya, kasihan. Rugi kalau kita nggak baca Quran, demi Allah rugi. Luangkan waktu kita untuk baca Quran ya. Quran ini manfaatnya banyak Pak ya. Kata Nabi Muhammad SAW, afdalu tilawati ummati, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah baca
Quran. Ya, sampai-sampai kata para sahabat, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Ta'ala lewat Quran, suruh bicara lewat Quran. Karena apa? Allah berbicara lewat Quran. Jadi kita kalau ingin bicara dengan Allah Ta'ala suruh baca Quran. Itu ibarat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu rugi kalau kita nggak mau baca Quran, pahalanya banyak. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya dia dapat 1 pahala, dan setiap 1 pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun wahidun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimum harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi Muhammad. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim 3 huruf. 3 dikalikan 10, 30 pahala. Cuma baca alif lam mim aja. Yasin, Yasin dapat 20 pahala. Apalagi Fatihah. Anda kita sholat, ini hadis ditafsiri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini 10 pahala bagi orang yang membaca 1 huruf, pahalanya 10. Itu bagi orang yang membaca Al-Quran di luar sholat dan gak punya wudhu. Kalau dalam sholat pahalanya beda, Pak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man qara'a Al-Quran wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah, wa man qara'a Al-Quran wa huwa qa'idun fi shalah kana bi kulli harfin khamsuna hasanah, wa man qara'a Al-Quran ghairu ala taharatin wa huwa kharijus shalah kana bi kulli harfin khamsa wa isruna hasanah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini hadis ditafsir oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat sambil berdiri, setiap hurufnya dapat 100 pahala, Pak. Kita ini setiap sholat pasti baca Fatihah, tidak mungkin 3. Walaupun Anda berjamaah, karena Fatihah itu rukun sholat, jadi wajib dibaca walaupun oleh makmum. Kalau sholat berjamaah, ketika bahasanya seperti sholat maghrib, isya, subuh, itu kan suaranya keras. Kapan Fatihahnya makmum? Ketika setelah baca amin, itu makmum baca Fatihah masing-masing. Kalau sholatnya duhur, ya langsung aja, nggak pakai nunggu imam. Tapi kalau sholatnya seperti isya, subuh, maghrib, itu setelah walad dolin, amin, baru makmum baca Fatihah sendiri-sendiri. Itu hukumnya wajib, jangan sampai tidak dibaca. Ya, Al-Fatihah itu dalam hadis Rasulullah SAW, ya Allah, malam yaqra fatihatul kitab fala sholatalah. Malam yaqra fatihatul kitab fala sholatalah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang nggak baca Fatihah di dalam sholat, berarti sholatnya nggak dianggap, berarti dimasukkan rukun dalam sholat. Anda baca Fatihah itu, Pak, ada 187 huruf. Kalau Anda sholat baca Fatihah, itu pahalanya 1 hurufnya 100. Berarti kalau Anda baca Fatihah 1 kali, itu 18.700 pahala. Kalau sholat maghrib dikalikan 3, jadi 18.700 kali 3. Belum nanti tahiyatul masjidnya, belum lagi qobliyahnya, belum lagi ba'diyahnya, belum lagi ditambah surat pendeknya. Kalau Anda sholat sunnah, berapa banyak yang didapatkan? Makanya bukan sedikit, pahalanya besar. Makanya orang dulu kalau sholat itu bacaan ayatnya itu panjang-panjang, nggak ada yang pendek. Cuma kita aja yang pendek-pendek, Al-Ikhlas, pokoknya wadduha ke bawah. Ya, apalagi kalau sholat tarawih pakai 1 juz 1 semalam, hilang makmumnya. Ya. Anda lihat orang-orang itu nggak tahu. Kenapa? Karena mereka tahu membaca Quran di dalam sholat itu pahalanya lebih besar daripada di luar sholat. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan setiap 2 rakaat hatam Quran. Imam Abu Hanifah setiap 1 rakaat hatam Quran, Pak. Setiap 1 rakaat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau 2 rakaat 2 kali hatam Quran. Ya, Anda kalau mau ikut-ikutan nggak apa-apa, silahkan. Tapi baca Al-Ikhlas 3 kali. Kan kata Nabi Muhammad, barang siapa baca Al-Ikhlas 3 kali seperti menghatamkan Quran. Seperti tadi, bukan sama loh ya. Seperti, alhamdulillah saya hatam Quran tiap 2 rakaat. Iya, saya tahu Al-Ikhlas itu. Nggak mungkin kalau 30 juz, nggak mungkin, bohong. Ya. Dan kata Sayyidina Ali, barang siapa membaca Al-Quran di dalam sholat sambil duduk, karena dia nggak mampu duduk, maka setiap hurufnya 50 pahala. Setiap hurufnya 50
pahala. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dan dia dalam keadaan berwudu, maka setiap hurufnya 25 pahala. Dan barang siapa membaca Al-Quran di luar sholat nggak punya wudu, setiap hurufnya 10 pahala. Nggak punya wudu itu 10 pahala, Pak. Di luar sholat. Kalau Anda pakai wudu 25 pahala. Cuma kalau nggak pakai wudu nggak boleh megang Al-Quran, ya. Itu khusus hafalan mungkin, atau Anda pakai HP, Quran dari HP nggak apa-apa, karena Al-Quran dari HP ini bukan mushaf. Tapi kalau Quran yang dicetak itu mushaf namanya. Itu nggak boleh dipegang kecuali punya wudu. Ya, jadi kalau Anda baca Al-Quran tanpa wudu boleh lewat HP atau hafalan. Itu setiap hurufnya 10 pahala kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Besar pahalanya, bukan sembarangan. Oleh karena itu aneh kalau orang nggak mau baca Quran, itu aneh, Pak. Rugi, demi Allah rugi. Al-Quran ini banyak syifaa'ul linnas. Al-Quran ini obat, Pak. Dan subhanallah, memang kata ilmu kedokteran, ya, saraf-saraf ini kalau sering dibaca Al-Quran itu sehat. Semuanya yang positifnya itu keluar. Makanya maaf, kadang-kadang orang sakit diruqyah, orang sakit dibacai Quran, dikasih minuman. Kenapa? Memang obat. Cuma karena orang itu nggak senang baca Quran, penyakit tubuhnya banyak. Coba dia ahli Quran, insya Allah sehat walafiat. Kenapa? Al-Quran itu syifaa'ul linnas. Al-Quran itu adalah obat dohir dan batin. Kalau kita sering baca Quran, Pak, nggak laku. Vitamin-vitamin itu nggak laku. Enervon C kan, macam-macam itu nggak laku. Ya. Cuma kadang-kadang kita yang malas baca Quran. Oleh karena itu selingkan waktu, walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 10 menit, Pak. Ya, dalam sehari ini 24 jam. Kita ke kantor 10 jam tahan, masa meluangkan waktu untuk Al-Quran 10 menit aja nggak tahan? Kan aneh nih orang. Ya. Nanti sudah dari kantor 8 jam sampai rumah, HP terus yang di otak itu nggak selesai-selesai. Ya. Saya kadang-kadang keri lihat orang zaman sekarang ini, ya, dikit-dikit HP. Nanti kalau duduk bareng bingung HP. Padahal ada orang di temennya, ada kawannya itu. Seakan-akan nggak menghargai kawannya yang di depan. Ya. Kadang-kadang kalau saya lihat orang yang sering main HP, kalau sedang ngobrol, mungkin musyawarah, main HP, kadang-kadang ingin saya lempar ini orang. Ya. Kenapa nggak menghargai orang? Gara-gara HP rusak, seakan-akan nggak ada waktu main HP terus. Ya, sekarang fokusnya orang hilang, Pak. Kayak nggak ada waktu HP. Kadang-kadang naik mobil itu mainan HP, nyetir itu main HP, motor main HP, masih sempat SMS. Kadang-kadang sering saya lihat anak-anak muda itu, la haula wala quwata illa billah. Coba kalau mau telepon, mau WA, berhenti baru WA. Ini nggak naik motor sambil main HP. Kalau sudah dicium aspal baru tahu rasa. Ya, belum tahu rasanya jatuh di aspal itu. Kalau jatuh cinta mungkin sering, jatuh di aspal belum, ya billah mendalik. Jangan rugi, demi Allah rugi. Sempatkan waktu kita. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mimpi dia mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ya Allah, apa amalan yang afdol? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada bacaan Quran. Apakah harus dengan makna, ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan makna ataupun dengan maknanya itu afdol Al-Quran. Cuma kalau dengan makna lebih afdol. Artinya apa? Allah menunjukkan bahwasanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ibadah yang afdol itu adalah baca Quran, walaupun Anda nggak ngerti maknanya. Cuma kalau bisa, tetap pahalanya kalau Anda paham maknanya itu lebih besar. Yang penting jangan diartikan sendiri, karena Al-Quran ini ada tafsirnya, Pak. Ya, nanti akhirnya seperti yang dulu dirame di Malang itu, ya, sholat pakai bahasa Indonesia. Kenapa kok ditanya ustadznya itu? Kan ada Ustadz Roy dulu namanya itu. Saya masih kecil dulu itu, SD. Kenapa ditanya ini sama ulama? Kenapa kamu mengatakan sholat boleh bahasa Indonesia? Iya, karena kalau di Al-Quran janganlah kamu sholat kecuali tahu maknanya. Kalau orang pakai bahasa Arab nggak tahu maknanya, makanya pakai bahasa Indonesia aja, ngawur ini namanya. Padahal ada tafsirnya. Ya, bukan berarti sholat itu harus dengan bahasa Indonesia, bukan. Ya, ada tafsirnya. Al-Quran itu butuh tafsir, Pak, dan yang bisa menafsir Al-Quran ini ulama. Kalau kita nggak bisa pakai akal nafsiri, nggak bisa. Sampai ada seseorang, ya bukan ulama sebenarnya,
Dia mengatakan Al-Quran ini nggak perlu ditafsiri, nggak boleh Al-Quran ditafsiri. Ya. Al-Quran nggak boleh ditafsir. Subhanallah, yang mengatakan Al-Quran yang tidak boleh ditafsir ini kebetulan si ustadz ini buta Pak, maaf dia buta. Akhirnya dijawab oleh ulama tersebut, oke, kalau kamu mengatakan Al-Quran tidak boleh ditafsir, coba jelaskan makna ayat di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang buta di dunia maka kelak di akhirat juga buta. Coba jelaskan ini ayat. Kamu kan buta di dunia, berarti kamu nanti masuk surga juga buta kamu, kata ulama tersebut. Coba, itu ulama nggak bisa jawab. Maksudnya apa? Itu tafsirnya bukan buta zahirnya, buta batinnya. Kalau orang buta batin di dunia nggak masuk dengan Al-Quran, nggak masuk dengan larangan Allah Ta'ala, perintah Allah, dia nggak paham, buta, berarti nanti di akhirat dia bakal buta juga. Maksudnya bukan buta zahir, buta batin. Jadi Al-Quran itu perlu tafsir juga, bukan sembarangan. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran nggak perlu tafsir, ini ngawur ini. Makanya ada tafsir Ibn Katsir, ada tafsir Jalalain, banyak tafsir-tafsir. Kenapa? Memang harus ditafsiri Al-Quran ini. Kalau orang biasa nggak paham Pak, Al-Quran ini susah Pak, butuh tafsir. Anda cari sholat Pak di dalam Al-Quran, sholat Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Kadang-kadang orang mengatakan sudah Al-Quran ini sudah komplit. Sekarang kalau komplit dari mana sholat 3 rakaat itu? Di Al-Quran nggak disebutkan kok. Ada tafsirnya juga. Tafsirnya Al-Quran apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi pun juga ada tafsirnya. Siapa yang menafsiri? Ulama yang, makanya ilmu agama itu Pak pegangannya 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ulama. Itu harus dipegang. Nggak bisa orang mengatakan langsung pegangan Quran dan hadis, nggak bisa. Ada ulama. Al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi Muhammad, ulama itu pewaris Nabi. Kalau kita ini bukan pewaris Nabi Pak, maaf kita ini pewaris Fir'aun, Korun, urusannya dunia terus. Kalau ulama urusannya agama, dia nafsir. Makanya kalau Al-Quran dan hadis tafsirnya lewat ulama. Contoh ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa sebelum makan hendaknya berwudu. Loh, ini kalau orang nggak paham Pak, ini hadis sebelum makan suruh wudhu kan, kamar mandi dulu. Bukan, wudhu di sini ada tafsirnya, yaitu wudhu secara bahasa, bukan wudhu secara syariat. Wudhu secara bahasa yaitu membasuh salah satu anggota tubuh. Berarti apa? Salah satu, cuma tangan. Kalau mau makan itu suruh cuci tangan, bukan makan basuh muka, tangan, rambut, kaki, umur, bukan. Ya. Itu kalau orang nggak paham masalah hadis Nabi, kalau sembarangan berarti disuruh wudhu. Bukan seperti itu Pak. Ya, jadi Al-Quran ini memang butuh tafsir. Tafsirnya Al-Quran adalah hadis, dan hadis adalah tafsirnya ulama. Dan ulama juga yang bisa menafsirkan Al-Quran. Ya, intinya luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Ya, karena orang zaman sekarang ini ya Allah, yang jadi pedoman ini HP Pak. Yang jadi pedoman orang sekarang ini ya HP. Ya, sampai ada kawan saya cerita, saya Beb kalau ketinggalan HP Beb kembali harus, HP ini uang saya karena saya kerja di HP. Tapi kalau di tengah jalan saya ketinggalan istri, nggak balik saya tinggal sudah istri saya di rumah itu. Jadi istrinya kadang-kadang HP lebih penting daripada istri. Jadi kalau istrinya yang ketinggalan nggak diambil, mungkin suruh naik Gojek kah, naik Grab kah. Kalau HP dia pulang. Ya, ini bahaya, ini pemahaman kayak gini nih. Ya, orang sekarang kan HP terus Pak, yang jadi pedoman ini. Nggak bisa lepas zaman sekarang. Makanya saya rasa HP yang sekarang ini madorotnya lebih banyak. Ajarannya lebih banyak. Saya seneng HP tulali zaman dulu itu. Nokia 3310, 3315, N90 yang bukan. Itu sudah paling enak sudah itu. Itu nggak buang waktu kita. Kalau yang Android ini ya Allah, nggak buka 10 menit aja gatal kadang-kadang tangan sudah. Pengen buka terus. Ini sungguhan ini. Sungguhan. Ya. Saya sendiri merasakan seakan-akan saya ini sebenarnya pingin nggak pakai HP,
Cuma saya mikirnya untuk kemaslahatan dakwah kadang-kadang. Cuma ya itu kadang-kadang madorotnya ya juga gitu, nganggur lihat HP. Pingin nggak pakai HP, nanti dakwahnya nggak kelihatan di HP kan lebih bagus sekarang kalau dibikin dakwah, karena semua ulama juga pakai dakwahnya lewat HP, media jejaring sosial. Seperti pakai HP ini kan untuk kemaslahatan. Orang yang nggak bisa hadir tetap bisa nonton live. Ya. Nanti nggak bisa nonton live bisa diulangi. Oh tadi masih kerja sibuk bisa lihat HP ceramah-ceramah. Jadi kadang-kadang HP ini manfaatnya ada. Cuma kalau dilihat kalkulasinya, madorotnya lebih banyak sebenarnya. Jadi tergantung tujuan sebenarnya. Tergantung tujuan. Ya. Karena HP ini memang manfaatnya banyak kayak zaman sekarang. Saya dulu biasanya pengajian bawa kitab Pak. Saya bawa kitab. Sekarang nggak pakai. Ada PDF. Ya. Ada PDF. Ini masuk semua ini di sini nih bahasa Arab ini enak, tinggal bawa aja selesai sudah ya. Nah, lengkap sudah. Nah ini jadi membaca kitabnya dari sini semuanya ya. Biasanya bawa kitab besar 2 biji buka-buka, sekarang pakai HP screenshot jelaskan di pengajian ya. Mas satu sekarang rata anda lihat pakai apa itu iTab ya, walaupun saya nggak pakai iTab ya, kebesaran kadang-kadang ya, pakai iTab semuanya pakai itu karena untuk kemaslahatan. Memang kalau dipakai untuk kemaslahatan nggak ada masalah ya. Yang penting pokoknya luangkan waktu untuk baca Quran, kalau enggak rugi kita ya. Karena orang ahli Quran ini keluarganya Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, Allah memiliki keluarga di bumi. Sahabat heran, ya Allah, ya Rasulullah, apakah Allah ini menikah kok punya keluarga di bumi? Kata Nabi Muhammad, bukan, Allah nggak menikah. Keluarganya Allah adalah ahlul Quran. Orang yang senang baca Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang khususnya Allah Ta'ala. Jadi orang yang ahlul Quran ini Pak, ini dianggap keluarganya Allah dan orang khusus. Ini bukan sembarangan loh Pak. Kalau Anda dianggap keluarga sama Pak Jokowi umpamanya presiden, dianggap orang khususnya presiden apa? Semua pengusaha bakal ngelobi Anda. Pak, saya ingin ketemu Pak Presiden, saya ingin ketemu Pak Presiden. Anda termasuk orang hebat. Jangankan orang khususnya presiden lah, orang khususnya bupati umpamanya, pasti orang akan minta lobby-lobby lewat Anda. Kenapa? Anda orang khusus, orang dalam ya. Untuk ngelobi umpamanya biar enak urusan pasti lewat Anda. Itu baru bupati Pak. Bagaimana kalau orang khususnya Allah Ta'ala? Bukan sembarangan loh ini. Orang ahli Quran ini dianggap orang khususnya Allah Ta'ala, keluarga dan orang khusus. Dan ini memang subhanallah, tidak bisa dipungkiri Pak ya. Saya dulu pernah cerita di Masjidil Haram kemarin tahun 2019 waktu saya umroh bulan Januari ya. Mutawifnya bilang sama saya, Beb, baru-baru ini gempar Beb, ada mayat hidup. Mayat hidup gimana maksudnya? Iya, ada tukang sapu Masjidil Haram. Tukang sapunya ini kalau istirahat kerjaannya baca Quran. Jadi nggak, waktu istirahatnya itu nggak kelihatan tidurnya, nggak kelihatan makannya, pokoknya istirahat baca Quran. Nanti selesai baca Quran nyapu lagi, nanti istirahat baca Quran. Kalau yang lainnya teman-temannya masih kelihatan tiduran ya. Anda kalau lihat kadang-kadang orang di Masjidil Haram tukang bersih-bersihnya kan kadang-kadang ada tiduran, ada duduk, kadang-kadang capek. Ini nggak kelihatan tidurnya, makannya nggak kelihatan, pokoknya kalau istirahat baca Quran. Subhanallah, ketika meninggal dunia dikubur di kuburan. Sudah 5 tahun dikubur. Kebiasaannya kalau di Mekah itu atau di Madinah itu biasanya kuburan itu kalau ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun digali Pak. Nanti tulang-tulangnya diambil, dikumpulkan di kuburan yang lain, itu diganti jenazah yang baru ya. Saya pernah lihat model kuburan di Makla itu pakai tangga, kalau turun pakai tangga kayak terowongan. Jadi kuburannya itu kayak terowongan, tapi subhanallah kok saya heran itu kok nggak ambruk tanahnya itu ya. Padahal nggak ambruk, jadi kayak dibikin turun gitu, baru nanti bawahnya itu kayak terowongan modelnya, setiap satu itu kayak terowongan ya. Waktu saya ngubur almarhum Kiai Mamun Zubair itu ya, waktu haji kemarin itu saya sempat ngubur itu, alhamdulillah ya. Itu kuburannya seperti itu. Jadi ada yang 1 tahun dibongkar, ada yang 5 tahun. Ini jatahnya 5 tahun. Jadi ini tukang sapu ini sudah meninggal 5 tahun, karena sudah 5 tahun dibongkar kuburannya. Ketika dibongkar Pak sama tukang kuburannya, orangnya masih hidup sambil baca Quran.
Orang ini masih hidup sambil baca Quran. Ini tukang sapu loh, bukan ulama. Maaf, ini bukan ulama ini. Tukang sapu Masjidil Haram. Tukang sapu Masjidil Haram. Sampai kagetnya ini tukang kuburnya langsung ditutup kembali. Gak jadi digali. Kelihatan waktu baru kelihatan lubangnya sedikit itu kelihatan mayatnya itu sambil baca Quran, suaranya keluar. Sambil baca Quran. Sampai gempar satu Mekah itu. Cuma nggak diekspos. Bayangkan. Ini orang biasa loh ini. Maaf. Cuma karena saking cintanya dengan Al-Quran, walaupun sudah meninggal 5 tahun, tetap baca Quran di dalam kubur. Subhanallah. Jadi kadang-kadang memang sengaja Allah tunjukkan kemuliaan orang yang ahli ibadah. Ya, memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang ditunjukkan kalau maksiat diadab oleh Allah Taala, ada yang ditunjukkan Pak. Ya, di Lebanon itu ada seorang pemuda artis tampan, umur 20-an meninggal dunia Pak. Tampan artisnya meninggal, baru dapat sekitar 5 jam 4 jam polisi datang mau diotopsi karena keluarganya melaporkan matinya nggak wajar, mungkin takut saingan antara artis apa segala macam. Waktu dikubur auto Pak, baru 5 jam ini, ketika dibuka petinya gosong, hancur, mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu sudah gosong, otaknya keluar, ususnya semuanya keluar, nggak masuk akal. Jenazah rusak itu Pak butuh waktu seminggu, 3 hari busuk. Kalau sudah seminggu baru keluar. Ini baru 5 jam diotopsi, mau diotopsi hancur lebur, jasadnya itu hancur lebur. Memang ditunjukkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ahli ibadah ditunjukkan, sebagian orang ditunjukkan, ada yang ahli maksiat juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan sedikit kisah seperti itu. Ya, hati-hati. Ya. Bayangkan ini ahli Quran, subhanallah. Apalagi seorang ulama, dia hafidul Quran, ahli Quran, lebih dari itu. Kalau orang biasa aja karena cintanya Al-Quran seperti itu dianggap keluarganya Allah Ta'ala, orang khususnya, itu baru di dunia loh Pak, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Ya. Sampai pernah dikisahkan beberapa tahun yang lalu, itu ada MTQ nasional di Palembang. Ya, di Palembang itu ada daerah Ulu, ada daerah Ilir. Nah, waktu itu saya lupa antara Ulu dan Ilir. Jadi mesnya umpamanya di Ulu, acaranya di Ilir. Itu Pak kalau nyebrang Pak, kalau muter seperti Gunung Tabur, kan Gunung Tabur itu kan ada jembatannya. Itu jauh, lebih jauh dari kita muter ke Gunung Tabur. Kita aja ke Gunung Tabur itu jenuh, kalau naik motor itu butuh waktu lama. Bisa 10 menit, 15 menit kalau dari sini. Nih. Kalau nyebrang, ya seperti saya tinggal di Tendean, itu kan tinggal nyebrang ke Tipting sudah sampai Gunung Tabur. Kalau suruh puter kan jauh. Itu antara Ulu dan Ilir itu jauh. Dan subhanallah sungainya, sungai di Palembang ini arusnya deras Pak. Seperti laut kadang-kadang. Saya pernah ke sana itu arusnya seperti laut. Saya bingung ini arus dari mana ini? Seperti laut, arusnya itu seperti laut. Kalau sini kan masih tenang arusnya. Kalau di Palembang itu arus sungainya itu keras. Jadi subhanallah mereka naik kelotok, dumping bahasanya. Kalau kata orang sana itu kelotok kalau nggak salah. Jadi nyebrang. Karena kalau muter jauh nyebrang mereka. Cuma kapasitas kelotoknya ini nggak sesuai. Ya karena mereka ingin cepat-cepat sampai di daerah MTQ itu. Umpamanya kelotok untuk 7 orang diisi 20 orang. Pokoknya 2 kali lipat bebannya itu. Ya. Akhirnya sampai tengah sungai terbalik ini. Terbalik ini kelotok. Terbalik, akhirnya beberapa orang bisa berenang, ada 1 orang yang nggak bisa berenang, ada yang nggak bisa berenang bisa diselamatkan, ada 1 orang yang nggak bisa berenang, nggak bisa diselamatkan Pak, hilang sampai 3 hari nggak ketemu di sungai loh ini, 3 hari. Anda 1 hari saja kalau nggak ketemu di sungai, maaf mungkin bisa membesar perutnya karena terisi air. Ini 3 hari nggak ketemu. Ya, ada salah satu anak yang hafizul Quran 10 juz kalau nggak salah gitu, apa 20 juz, itu 3 hari nggak ketemu. Hari keempat baru ketemu. Hari ketiga atau hari keempat baru ketemu. Subhanallah, ketika ketemu Pak, jasadnya utuh seperti orang baru meninggal. Nggak bengkak sama sekali, nggak bau, nggak bengkak. Yang bikin hebat apa? Al-Quran itu masih dipegang di dadanya gitu. Al-Qurannya masih basah. Dipegang di dadanya. Jadi seakan-akan nyawanya dicabut, dia nggak mau pisah dengan Al-Quran. Subhanallah.
Bayangkan, dijaga oleh Allah Ta'ala 3 hari loh Pak, utuh, jasadnya utuh, nggak bengkak, nggak sama sekali, nggak apa, utuh. Bahkan yang lebih hebat kata orang, di dalam dadanya itu masuk ngendam Quran. Subhanallah. Ya, maaf kalau orang biasa kayak kita Pak, di sungai 3 hari nggak ketemu, aduh, mungkin ini lapis 20 mungkin. Waliyadzubillah min dzalik, ini masker ini baunya sudah nggak karuan, itu 3 hari mungkin sudah hancur, itu bisa dikatakan hancur 3 hari. Ini ada orang ahli perairan yang tahu ya. Ya, kalau saya kurang tahu ya. Itu di darat aja 3 hari, sudah hari kedua aja sudah bau, apalagi di 3. Waliyadzubillah min dzalik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Pak, maaf, jangan sampai kita tidak meluangkan waktu kita untuk baca Al-Quran. Jangan, rugi, demi Allah rugi. Luangkan waktu kita, anak-anak kita suruh duduk baca Quran. Kadang-kadang ya Allah, orang tuanya anaknya nggak baca Quran seharian, orang tuanya nggak bingung kadang-kadang. Tapi kalau anaknya nggak sekolah, waduh, dipukul anaknya, harus bangun pagi sekolah ya. Tapi kalau anaknya nggak ngaji, kadang-kadang santai orang tuanya. Anaknya nggak sholat, kadang-kadang nggak ditanyai, santai. Waliyadzubillah min dzalik. Gimana rumah tangga mau barokah seperti ini? Anak nggak disuruh ibadah, nggak disuruh ngaji ya. Luangkan waktu kita ya, sampai kata para ulama, jangan sampai lepas Anda baca Quran dengan anak. Luangkan waktu dengan anak walaupun cuma 5 menit, walaupun 5 menit. Setelah baca Al-Quran, baca 1 hadis. Walaupun Anda nggak paham cara menjelaskan, yang penting anak itu tahu satu hadis, kata para ulama. Harus ada waktu untuk keluarga dengan anak ya. Minimal anak kita suruh baca Quran ya, biar barokah anak itu, biar cinta dengan Al-Quran. Jangan anak dikasih HP terus, jangan Pak, HP ini madaratnya banyak ya. Anda cinta dengan anak itu boleh, cuma jangan berlebihan. Kadang-kadang yang berlebihan itu membawa celaka ya, bahaya loh. Zaman sekarang ini bisa diakses, maaf kadang-kadang anak SD itu bisa lihat film porno di HP. Sekarang pakai internet, pakai maaf kayak VPN, itu nggak bisa diblokir, los itu. Bukan 1-2 anak itu. Saya lihat di televisi anak kelas 5 SD memperkosa anak kelas 2 SD, 5 orang. Anak perempuan kelas 2 diperkosa anak kelas 5 SD. Ditanya dari HP tahunya. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya, HP ini madaratnya banyak. Apalagi kalau sudah kecil, ada waktunya. Anak itu ada waktunya, jangan dikasih HP terus. SMP, SMA, nggak usah dikasih HP. Akhirnya nanti pacaran, waliyadzubillah min dzalik, ketemuan, akhirnya maaf kadang-kadang waliyadzubillah nanti hamil di luar nikah. Itu semua gara-gara HP Pak. Orang dulu jarang seperti itu, kalau sekarang lumrah, di mana-mana banyak. Saya punya anak main HP Pak, maaf, seminggu cuma 2 kali aja, Sabtu Minggu, itu pun 1 jam, lebih dari itu nggak boleh. Ada batasannya. Jangan cinta, Pak belikan HP, iya kamu kalau naik kelas saya belikan HP, jangan. Madaratnya banyak ya. Anak saya kadang-kadang ingin beli HP, beli HP itu teman-teman sudah punya HP semuanya, nggak mau saya, karena madaratnya banyak. Akhirnya anak jadi males main HP terus. Coba kita cek anak kita di rumah itu, lebih banyak main HP, apalagi game zaman sekarang. HP ini, waduh, kayak keracunan anak itu ya. Saya kadang-kadang lihat anak kecil kalau sudah keracunan main HP itu sampai sarafnya goyang-goyang sendiri Pak ya, segoyang-goyang sendiri ya. Kemarin ponakan kawan itu mulai kecil dikasih HP, akhirnya sarafnya terganggu sampai sempat koma gara-gara radiasinya HP ganggu otaknya. Mulai kecil, mulai umur 1 tahun lebih itu dikasih HP, umur 3 tahun baru mulai penyakitnya itu keluar ya. Makanya kadang-kadang saya lihat kalau ada kawan anaknya dikasih HP terus, saya tegur, jangan, ini bahaya, ini HP ini madaratnya banyak ya. Nggak bagus ya Pak, nggak bagus, apalagi untuk anak-anak kita zaman sekarang yang orang tua aja bisa ketagihan Pak, apalagi anak-anak yang tua itu umat HP, bangun tidur lihat HP, mau tidur lihat HP, pokoknya HP terus ya.
Ya, HP ini seakan-akan Tuhannya sudah. Ya, seakan-akan apa? Panduan hidup, patokan hidup ini HP. Orang zaman sekarang ini. Anda lihat zaman sekarang ini. Orang kecelakaan, bukan dibantu Pak di syuting. Live lagi kecelakaan. Kalau ada yang kenal sama mukanya ini siapa ini? Nih, nanti orang kebakaran zaman dulu Pak, kalau kebakaran wah bantu. Sekarang enggak bantu syuting, terjadi kebakaran. Tolong bantuannya untuk diumumkan di mana-mana. Berapa hubungannya? Ya mesti kan Anda bantu. Jangan main HP dikit. Ya, bahaya madaratnya banyak ini HP ini. Waliyadzubillah orang zaman sekarang lebih senang main HP daripada baca Quran. Lebih senang megang HP daripada megang Quran. Bahaya Pak HP ini Pak. Bahaya waliyadzubillah min dzalik. HP ini sesuatu media yang bisa ngangkat derajat kita dan juga bisa menghancurkan kita dunia akhirat. Ya. Kalau berita-berita nggak jelas, jangan main expose. Ini berita nggak jelas, jelekan fulan, Anda expose. Hibah, kebagian dosa Anda. Kalau hibaan Anda dibaca ribuan orang, waliyadzubillah min dzalik, ratusan orang, kemudian belum di-share lagi, waliyadzubillah min dzalik, berapa banyak dosa yang kita kerjakan Pak? Hati-hati. Ya, main viral umpamanya, maling kepegang mukanya di syuting, masukkan HP di-share, riba itu namanya. Orang selingkuh umpamanya maaf di live kemudian kita share, hati-hati, riba itu. Habis dosa kita akhirnya. Maaf habis pahala kita gara-gara nge-share sesuatu yang nggak bermanfaat. Hati-hati, kalau untuk kejelekan jangan Anda share. Ya, kejelekan orang itu ditutup Pak, bukan dibongkar-bongkar. Ini orang maling di-share, perampok di-share, ya, orang selingkuh di-share, nanti orang bertengkar di-share. Apa manfaatnya itu? Ya kalau Anda nge-share hadis, nge-share ceramah, nge-share nasihat, dapat Anda pahala. Hati-hati. Ya. HP ini media yang bisa mengangkat derajat kita dan juga bisa menghancurkan kita. Cuma madorotnya lebih banyak. Tinggal kita aja pandai-pandainya kita untuk mengatur pemakaian. Ya, ngeri Pak sama sekarang Pak. Ya, main HP nih. Mau makan itu live dulu. Oh, makan sambil live. Kadang-kadang mau masuk ke mulutnya, enak nih gas. Ya. Saya kadang-kadang pusing lihat orang yang suka live itu. Loh iya kamu makan enak terus, yang saudaramu yang nggak punya itu. Apalagi musim corona kemarin, banyak orang yang nganggur pekerjaannya yang nggak punya, dia makan enak ini live terus ditunjukkan. Alhamdulillah ini enak nggak kerja, iya kamu terima gaji. Yang dipecat ini yang PHK ini. Coba makananmu bagikan kepada mereka, jangan live terus. Saya kadang-kadang risih Pak, kalau cuma di foto nggak apa-apa, live pas makan itu Pak. Apalagi pas buka mulutnya, ya Allah, kayak mulutnya kuda udah besarnya minta ampun, ini di live kok nggak ada malunya itu, saya heran. Ya. Dikit-dikit pokoknya mau makan di-share di foto, ya. Nanti dijadikan status. Nanti mau ke kamar mandi, OTW kamar mandi. Untung nggak live di kamar mandi, cuma OTW aja. Jangan dikit-dikit. Cari yang manfaat. HP ini kalau Anda mau live yang bermanfaat. Jangan live yang sekiranya membuat orang kecewa. Ya. Takutnya Anda makan-makan umpamanya suka live, jangan. Kalau cuma foto nggak ada masalah lah. Tapi kalau live ini kan kadang-kadang maaf ada orang yang belum sempat bisa makan seperti makanan yang Anda makan, kalau makanan mewah. Nah, itu kan hatinya orang kan kadang-kadang ingin bisa hancur apa segala macam. Harus dijaga juga perasaan orang. Beli mobil baru, wah foto, alhamdulillah mobil baru, ya, motor baru, rumah baru, mewah. Oh ini kadang-kadang pamer. Ya, rumahnya ini disuting tiap hari, mentang-mentang bagus disuting rumahnya ini. La haula wala quwata illa billah. Itu nggak datangkan kebaikan itu Pak. Walaupun ada yang muji, itu orang yang muji itu niatnya menghancurkan Anda jangan tertipu. Yang memuji itu niatnya menghancurkan Anda. Kenapa? Anda menyombongkan barang Anda, menyombongkan titipan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya jangan suka apa ya bahasanya live yang tidak bermanfaat itu nggak usah sudah. Ya, kita harus yang bermanfaat biar barokah. Ya, hati-hati itu harus dijaga. Ya, panjang ya nyambungnya sampai ke HP. Ya, karena memang HP ini orang zaman sekarang lebih cinta HP Pak daripada Al-Quran terus terang aja. Orang kalau lihat HP ini 5 jam, 10 jam saya yakin tahan. Coba Al-Quran 10 menit, redup matanya 5 menit sudah, kiyep-kiyep sudah matanya itu. Ya, 5 menit itu membaca kayak Al-Quran sudah 2 jam sudah. Padahal orang dulu itu luar biasa. Kalau dipikir-pikir Pak, luar biasa orang dulu itu bukan sedikit. Hatamkan Quran itu sampai ada yang ya, seperti Sayyid Abdurrahman As-Segaf itu kalau selain bulan Ramadan Pak, itu sehari hatam 4 hataman setiap hari, pagi 2 malam 2. Itu kalau bulan Ramadan pagi 8 malam 8 malam pagi 4 malam 4, satu hari 8 kali hataman. Kadang-kadang kalau dipikir logika, loh kok bisa mereka itu hatam Quran banyak setiap harinya. Bahkan ada satu ulama dalam riwayat yang pernah saya baca itu sehari 12 kali hataman. Jadi kalau dalam satu bulan 360 kali hataman, subhanallah. Jadi bahasanya itu sudah menyatu dengan Al-Quran Pak. Mereka kalau sudah menyatu dengan Al-Quran jangan ditanya kurang berapa menit. Sampai di Yaman itu di Hadramaut ada Syekh Al-Khatib. Syekh Al-Khatib ini Pak, jangan ditanya, hafal Quran luar biasa. Saking hafalnya Quran, maaf, bukan dari atas ke bawah, dari bawah dibalik sampai ke atas itu hafal dia. Bukan dari atas ke bawah loh ya, bacanya itu dari bawah ke atas dibalik itu hafal 30 juz. Kalau kita kan bacanya dari atas ke bawah kan, Yasin wal Quranul Hakim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini enggak, dari ayat ke bawah sampai ke atas satu itu hafal dia. Jadi bukan 30 juz dari atas ke bawah saja, dari bawah ke atas itu hafal. Saking cintanya dengan Al-Quran. Sampai diriwayatkan, maaf beliau itu kalau masuk kamar mandi lidahnya digigit Pak. Lidahnya digigit. Kenapa? Kalau nggak digigit mulutnya otomatis baca Quran. Jadi mulutnya itu otomatis baca Quran sendiri. Jadi nggak bisa berhenti baca Quran dia. Bayangkan sampai masuk kamar mandi itu gigit lidah. Dia apa itu gigit lidah dia nggak bisa. Kalau dibuka langsung ngomong, langsung baca Quran, subhanallah. Bayangkan Pak, sampai seperti itu. Saking cintanya dengan Al-Quran. Bahkan ada dari bangsa Bafabol, ya di Yaman, mufti juga beliau nih, orang alim. Itu Pak kalau tidur ngigonya baca Quran. Jadi umpamanya ya, sebelum tidur saya baca Al-Baqarah 100 ayat 1 sampai 100. Kemudian saya ngantuk tidur. Ketika tidur itu melanjutkan Al-Baqarah 101 sampai habis. Umpamanya dia baca Al-Baqarah sampai habis. Ya, nanti bangun tidur lanjut lagi surat selanjutnya Al-Imran. Jadi tidurnya pun baca Al-Quran. Tidurnya pun baca Quran. Ngigonya itu baca Quran. Ya, kalau kita kan enggak. Ngigo ketemu hantu, kadang nyebut nama perempuan lain ya, kalau nyebut nama perempuan lain dipukul sama istrinya ini, samping istrinya ini ya. Kalau kan ngigonya kita kan aneh-aneh, teriak-teriak apa segala macam. Kalau ini enggak, ngigonya baca Quran Pak. Dan ini yang mengatakan bukan beliau sendiri, muridnya. Jadi muridnya ini sering simakan dengan beliau baca Quran sebelum tidur, baca Al-Baqarah umpamanya sampai habis, nanti tidurnya baca Al-Imran sampai habis. Nanti bangunnya dibilangi sama muridnya, wahai guru, tadi waktu tidur sudah baca Al-Imran, sekarang surat selanjutnya. Nanti bangun jadi baca surat selanjutnya gurunya, subhanallah. Luar biasa. Itu memang orang yang sudah cinta dengan Al-Quran. Jadi memang dikasih kelebihan yang luar biasa. Ya kalau kita seperti mereka susah Pak. Bagian langit dan sumur ini sudah. Ya, berat kita 1 juz saja sudah syukur. Alhamdulillah, nggak usah macam-macam sudah. Pokoknya yang penting luangkan waktu untuk baca Quran. Ya, walaupun sehari 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Ya, minimal dalam hadis 10 ayat. Barang siapa yang setiap harinya membaca 10 ayat, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 ayat, Pak. Cuma jangan 10 ayat terlalu sedikit. Kalau bisa
setiap sholat satu lembar, jadi 2 hari 1 juz. Kalau bisa 1 juz setiap hari lebih bagus ya, dicicil Al-Quran 1 juz 10 lembar, subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 1 hari 1 juz. Insya Allah 10 menit, yang penting istiqomah. Kalau memang pertama Pak berat, tapi kalau insya Allah kebiasaan akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan semuanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dan keluarga kita dijadikan ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi